Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah, suara saya jelas kan? Jelas. Oke, baik, hari ini kita masuk ke pengayaan yang kedua setelah ujian KD 32 kemarin, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Sebenarnya ini kamu pelajari di kelas 10, tapi kemarin kelas 10-nya ini ya, kelas 10-nya kita masa daring, jadi ini saya ulang sedikit karena sangat penting. Di sini juga kita nanti akan ada tahu tentang menyambung sama KD 31 tentang persamaan trigonometri kemarin. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ujian semester kita. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Oke. Baik. Grafik fungsi trigonometri itu yang ingat di kelas 10 itu ada 3 ya. Ada sin X, cos X, tangen X, itu dasarnya. Dasarnya juga grafik ini yang ada bentuk periodiknya yang kamu lihat dalam bentuk Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X. Oke. Nah, satu-satu kita ini kan ya. Jadi apa itu grafik fungsi sin X? Grafik fungsi sin X, kamu sudah belajar relasi sudut dari kuadran 1 sampai kuadran 4 kemarin ya, dari kuadran 1 sampai kuadran 4 yang kamu dapati. Di sini kita lihat setelah kamu susun nih dari kuadran 1 sampai kuadran 4 menghubungkan antara grafik fungsi ini kan nilainya sin 0 derajat, sin 30 setengah, seperti itu ya. Setelah dihubungkan, kita akan menghasilkan grafik yang bentuknya seperti ini periodiknya. Dia akan kembali lagi ke 360 kan putaran penuh, balik lagi ke kuadran 1. Grafiknya kalau dia lebih dari 360 seperti itu. Oke. Nah, dari grafik fungsi Y sama dengan sin X ini kita akan dapat bentuk secara umumnya. Bentuk secara umumnya itu adalah Y sama dengan A sin KX tambah C. Jadi kalau yang umum kita dapatkan Y sama dengan sin X. Tapi sin ini bisa berubah nanti. Bisa berubah. Kalau di sini kan dia dasar untuk periodiknya itu adalah sumbu X. Sumbu X-nya itu X sama dengan 0. Jadi nanti bisa dia 1, 2, 3 dan ke atas yang ke positif atau yang ke bawah negatif. Jadi kalau seandainya nanti grafiknya itu naik ke atas, maka dia ditambah C. Kalau grafiknya ini turun ke bawah, dia dikurang C. Inilah fungsi Y sama dengan A sin KX plus minus C. Maksudnya plus minus C-nya di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil periodik. Periodik itu adalah satu gelombang ya. Kalau dalam fisika satu gelombang penuh ya, yang dia ketika terjadi bukit dan lembah, satu periodiknya. Yang kita ambil di sini ini adalah satu periodiknya adalah 360 derajat. Kemarin ya 360 derajat kan dia balik lagi periodiknya. Jadi periodik P itu adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi dibagi K. K itu adalah pembagian yang kita bagi dalam 4 kuadran kemarin ya. K-nya kan dibagi dalam 4 kuadran. Jadi kita akan dapatin nanti nilai si K-nya, K itu ya dari periodiknya. Oke. Nah, nilai maksimum dan minimum. Nah, maksimum dan minimum adalah nilai paling tingginya. Kalau kamu belajar grafik fungsi Y sama dengan sin X, koefisien sin itu adalah 1. Oke. Dia maksimumnya 1, tidak pernah lebih dari 1. Kan kemarin Y sin X yang kita ambil dari susunan sudut relasi itu adalah Y sin 90 derajat, itu yang nilainya 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang koefisien dari ini A inilah yang menentukan nilai itu memiliki maksimum dan minimum. Dan perlu kamu ketahui juga, kalau dia bergeser, grafiknya ini tadi naik ke atas, ini kan tadi X sama dengan 0 ya, dasar untuk perpindahan dari grafiknya. Nah, kalau dia nanti naik, C-nya misalnya 1, X sama dengan 1, berarti kan naik nih X-nya, maka nanti dia ditambah atau dikurang C. Jadi kalau bentuk Y sama dengan sin X itu sebenarnya Y sama dengan sin X tambah 0. Seperti itu.
Bisa ya? Bisa paham ya untuk kayak gini koefisien. Jadi kalau di sin tahu, nanti di cosnya akan tahu juga. Jadi sama untuk yang di fungsi cos, dia akan bentuknya sama. Cuma berbedanya kan cos itu bernilai maksimum ketika dia x-nya sama dengan 0 ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Jadi polanya tetap sama ya, sama dengan grafik fungsi y sama dengan cos x itu tetap sama bentuknya. Oke. Nah, jadi sama saja caranya. Demikian juga untuk tangen. Cuma di tangen kita nanti akan ketemu periodik yang ketemu sama garis asimtot. Garis asimtot itu adalah garis yang tidak pernah dipotong oleh si grafik. Pada saat kapan? Pada saat dia 90 derajat. Tangen 90 derajat kan dia tidak terhingga. Jadi dia tidak pernah motong itu. Jadi kamu akan ketemu sama grafik fungsi yang seperti ini. Nah, periodiknya berbeda. Dari persamaan trigonometri juga berbeda. Kemarin kan 180 derajat ya perputarannya. Karena apa? Karena dia ketemu sama garis asimtot tak hingganya di situ. Oke. Ini dia periodiknya 180 per K. Jadi khusus untuk si tangen. Ya, tapi nanti yang paling sering keluar di soal ujian akhir itu sifatnya adalah yang paling sering adalah sin dan cos. Dan penerapan atasnya seperti itu. Oke, sampai di sini bisa ya. Baik, saya mulai dari yang pertama ini tadi ya. Yang berikutnya itu yang dimaksud dengan translasi grafik adalah ketika grafik tadi berpindah dia dari atas ke bawah ya, dari yang di sini dia naik ke atas, pindah lagi itu dia berpindah ketika x-nya tidak sama dengan 0 untuk batas ininya, batas grafiknya dan sebagainya. Ini dilihat dari siapa? Pertambahan atau perkurangan si tetanya. Itu kalau dia grafiknya kan bisa dia dari yang sumbu simetri Y itu dia bisa ke kanan atau ke kiri mulainya untuk menjadi satu periodiknya. Nah, di situ kita akan ketemu sama teta. Nah, seandainya tetanya positif dalam grafik fungsi, maka kalau tetanya positif, maka grafik fungsi itu akan lebih mundur ke negatif. Ya, ke negatif. Jadi dikurang dari, biasanya seperti itu. Kalau tetanya dikurang dari start awalnya, yang dimaksud start awalnya enggak dari 0, tapi dari minus berapa di sumbu X-nya. Oke, nah kalau tetanya negatif, maka dia akan bergeser. Start awalnya bukan dari 0, tapi dari misalnya 30 derajat untuk mulai grafik tersebut. Itu untuk dilihat dari teta. Dia mempengaruhi posisi awal pada sumbu X. Sedangkan C ini kan ada plus minus juga. Nah, ini mempengaruhi fungsi apakah dia naik ke atas atau ke bawah naiknya. Jadi start untuk di sumbu Y-nya dia tidak di 0, tapi misalnya di 1, di 2, dan seterusnya. Atau di minus 1, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, bisa ya? Kalau belum ada contoh soal memang agak-agak menghayal dikit ya. Oke, jadi bayangan gambarannya seperti itu. Jadi secara keseluruhan grafik fungsi trigonometri itu bentuknya adalah A sin K X plus minus theta plus minus C. Dan cos tangen seperti itu juga. Mungkin kalian udah belajar ya di gelombang, di kelas berapa nih belajar gelombang fisika? Menggunakan ini ya, rumus persamaan grafik, persamaan trigonometrinya A sin KX tambah theta ya. Benar ya? Oke. Baik, yang berikutnya cara membuat grafiknya. Jadi kalau ada grafik Y sin X ini dasar sekali sebelum ada penambahan dan pengurangan posisi dari si grafik tersebut, itu terjadi grafik dari apa? Dari pasangan komponen sumbu X dan hasil Y-nya berapa kalau fungsi itu dibuat, kalau trigonometri dibuat sebagai fungsi. Nah, seperti ini. Jadi kita kan nyusun nih, Y sama dengan sin X derajat, X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kita udah tahu nih posisinya. Saya ambil yang sudut istimewanya saja. Oke, kita udah tahu nih posisinya, posisi yang istimewanya yang tidak ada akar, supaya mudah untuk memasangkan di sumbu Y-nya, seperti itu. Jadi pada saat dia 0, 30 derajat setengah, 91, 150 setengah, 180, 210 derajat itu min setengah, 270 derajat itu min 1, 330 derajat min setengah, 360 derajat sama dengan 0. Sebenarnya kita bisa ambil 60 derajat ya, 60 derajat itu kan setengah akar 3, berarti di dalam desimal. Jadi ini untuk sketsa boleh sketsa, tapi hati-hati ya untuk menghubungkan titik-titik ini. Kita ketemu titik 0, 0, 30 setengah,
30 derajat dengan setengah. Ini jangan dibuat patah gambarnya, tapi dia bentuknya merupakan kurva mulus ya. Oke, nah jadi gambarnya seperti apa? Kita hubungkan. Ini kita hubungkan titik sumbu X dan sumbu Y dari titik-titik yang sudah ada tadi, kita sudah punya ketemu sama pembatas 4 kuadran. Paham ya? Kemarin ada kuadran di 90 derajat, 180, 270, sama 360 derajat. Itulah yang membagi nanti periodik dari trigonometri untuk fungsi sinnya. Sama nanti cos dan tangen juga sama seperti itu. Oke. Nah, kita ketahui 90 adalah 1, 270 itu min 1, dan 360 derajat itu 0, 180, 0 untuk sinnya. Nah, kita ketemu titik utama dari 0 sampai 90 kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 itu kuadran 3, dan terakhir 270 sampai 360 itu kuadran 4. Jadi, yang inilah kita hubungkan. Ya, hubungkan untuk penentu kuadrannya. Maka kita akan dapati grafik fungsi trigonometri seperti ini untuk fungsi sin, untuk fungsi sinnya. Nah, dari sini kita akan lihat jelas sin itu kan positif di kuadran berapa aja. Mustaqim. Mustaqim. Kuadran 1, Mem. Kuadran 1 aja. Sin. Kuadran 1 sama 2, Mem. 1 dan 2. Dari gambar kita akan lihat yang dimaksud nilai positif itu adalah nilai Y-nya. Y-nya sama dengan berapa? Ketika kamu masukkan X-nya sama dengan berapa? Dari sini kita akan lihat dia positif di kuadran 1 sama kuadran 2. Dan nilai titik-titik pada grafik ini akan bernilai negatif Y-nya pada saat dia berada di kuadran 3 dan 4. Oke, jadi konsep ini jangan dilupakan ketika kamu mengerjakan soal identitas trigonometri. Ya, oke. Jadi dari sini kamu akan dapati grafik fungsi Y sama dengan sin X-nya. Ini yang kamu lihat. Oke, saya balikan lagi. Oke, ini dia grafik bentuknya seperti ini. Dia akan terus berulang-berulang. Oke, baik. Yang berikutnya, grafik cos. Grafik cos X. Jadi grafik cos X sama, langkah pembuatan dasar untuk cos Y sama dengan cos X derajat ini adalah sama. Kita pilih juga titik-titik yang dia sudut istimewanya dari 0, 1. Tapi berbeda ya hasilnya. Ketika cos 0 itu kan hasilnya sama dengan 1. Jadi ini kita udah buktikan dulu di kelas 10 ya, masih sempat ya. Kemarin masih sempat kita bahas tentang pembuktian dari mana 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sempat ya. Ya, di Mendel saya rasa sempat kemarin. Oke. Baik, ini grafiknya sama, hubungkan titik-titiknya, maka kita akan dapati 4 kuadran yang berbeda tadi, kita akan dapati hubungkan titiknya. Nah, kita akan dapati nilai bentuk grafik cos sketsanya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kamu lihat yang untuk cos ini, grafik cos ini, dia memiliki nilai maksimum di 2 tempat nilai. Kalau sin tadi kan hanya 1 pada saat dia 90 derajat ya. Kalau cos dia memiliki nilai maksimum pada saat di X-nya 0 derajat dengan 360 derajat. Seperti itu kan? Dia memiliki sudut nilai maksimumnya 2. Sedangkan minimum nilai minimum itu paham ya untuk Y-nya sama dengan berapa? Itu hanya memiliki 1. Sama sin juga 1. Oke, jadi perbedaan sin sama cosnya sudah dilihat. Grafik fungsinya seperti ini. Sampai di sini paham, Mutiara? Mutiara paham, Mem. Paham ya, gampang ya, mudah ya insya Allah. Oke, baik kita lanjutkan ke grafik fungsi tangen X. Nah, tangen X kita akan menemukan hal yang berbeda karena di sini ada hasil tahingga. Pada saat kapan X-nya 90 derajat dengan 270 derajat. Jadi di situ dia tidak akan pernah memotong karena hasilnya adalah 0 per ya. Karena tangen ini adalah turunan dari sin per cos. Oke, sin per cos. Di nilai sin dan cos itu ada nilai 0, makanya ketemu sama yang tak hingga.
Oke. Nah, dari sini kita akan dapati sama, cara menggambarnya juga sama. Kita bagi dia ke dalam 4 kuadran. Langkahnya itu dibagi dalam 4 kuadran. Oke, 4 kuadran itu adalah di kuadran 90, 180, 270 dengan 360 derajat. Oke, yang lain titik-titik bantu sebagai titik bantu supaya gambarnya lebih bagus. Baik. Kita lanjutkan. Dari titik-titik ini kita hubungkan. Nah, 45 derajat nilai tangen itu 1. Jadi di tangen ini kita tidak ketemu sama nilai maksimum atau minimum. Kecuali kalau kemarin di pembelajaran kita sebelumnya ada tanda pertidaksamaan yang membatasi grafik itu pada saat kapan sampai kapan. Ya. Jadi kalau kamu lihat dari grafik tangen ini, dia tidak punya nilai maksimum karena dia tak hingga hasilnya. Dan minimumnya juga tidak ketemu. Tapi ketika misalnya grafik tangen ini dibatasi, di soal biasanya tangen ini dibatasi, yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Ada maksimumnya pada saat penyelesaian itu ada. Kalau dia ada interval tertentu yang membatasi. Contohnya ini saya tanya, berapakah nilai ini dari berapakah nilai maksimum fungsi grafik fungsi Y sama dengan tangen X yang berada di antara 135 derajat sampai 225 derajat. Maka kamu bisa menjawab. Kalau kita ditanya nih, atau saya tanya, yang ditanya tadi apa tadi? Grafik nilai maksimum grafik fungsi Y sama dengan tangen X yang berada pada interval 135 derajat sampai 225 derajat. Maka kamu akan menjawab maksimumnya berapa? 1, Mem. Sama dengan 1. Pada saat X berapa? 225 derajat, Mem. Iya, oke, benar. Nah, minimumnya kamu udah dapat juga kan? Minimumnya berapa? Minus 1, Mem. Minus 1. Jadi kalau ada interval tertentu, maka kamu akan tahu nilainya. Itulah yang berkaitan sama materi kita yang minggu lalu. Nah, kalau ada lagi pertanyaan, sekali lagi ya, saya tes ya. Berapakah nilai minimum grafik fungsi Y sama dengan tangen X pada saat 0 sampai 45 derajat? Minimumnya berapa? 0, Mem. 0. Bukan minus 1? Bukan, Mem. Bukan, karena dia dibatasi ya dari 0 sampai 45 derajat. Jadi di 0 itulah nilai minimumnya, seperti itu. Paham ya? Jadi berkaitan ini, grafik fungsi tangen akan muncul di soal pertidaksamaan trigonometri. Oke, ya baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini. Sini kita akan mulai ke tahapan contoh soal. Contoh soalnya itu bisa di dalam soal diminta adalah kamu menentukan fungsinya, grafiknya diberikan. Menentukan fungsinya grafik diberikan. Oke. Perhatikan gambar. Persamaan grafik di atas adalah, kalau dilihat bentuknya, grafik itu adalah grafik fungsi sin atau cos. Ada yang bisa menjawab di sini? Jawaban ada cos dan sin. Cos, Mem. Cos. Cos berarti cosnya dimulai dari mana? Seperti itu ya. Ya bisa jadi dia berupa grafiknya itu cos, bisa jadi sin, kita nggak tahu. Jadi kita cek dulu intervalnya. Oke, dari soal yang di sini kamu cek dulu intervalnya, periodiknya, baru kita tentukan dia bentuk sin atau cos, seperti itu. Oke, baik, kita lihat pembahasannya. Jadi si Mutiara bilang cos ya, kita lihat. Nah, kurva di atas tadi A cos KX ya, kurvanya A cos KX dengan, kalau cos itu kan dimulai maksimumnya adalah 1, A-nya itu 1. Nah, di sini tadi di gambar awal ini kan dia dimulai dari minus 2. Jadi kamu ambil dia periodiknya itu jadi minus A-nya, amplitudenya itu adalah dimulai dari minus 2. Jadi dimulai dari minus, dimulai gambar itu di negatif atau positif, di minimum atau maksimum. Oke. Nah, di sini kita dapati dia minus 2A-nya. Karena kurva terbalik. Baik, untuk menentukan periodiknya itu adalah 2pi per K ya. 2pi per K kita lihat dari gambar. Dari gambar yang sebelumnya itu adalah
0 sampai pi, hati-hati, dia bukan dari 0 sampai 2pi, berarti ada perapatan dari periodik tersebut. Maka kita dapati dari sini K-nya itu adalah hasilnya adalah V ya. K-nya itu adalah V. Dapatlah K-nya itu sama dengan 3/2. Kalau lebih mudahnya gini aja, 2V per K dapat periodiknya V. V sama dengan 2V per K, maka kamu akan dapat K-nya sama dengan berapa? 3/2. Seperti itu. Itu adalah siapa? Itu adalah si K-nya, koefisien dari X-nya. Dari sini kamu akan dapati persamaan kurvanya adalah minus 2 cos 3/2X periodiknya. Paham ya? Satu periodik penuhnya tadi nilainya. Berarti kurvanya adalah Y sama dengan min 2 cos 3/2X. Oke, bisa itu kalau dia sama-sama dimulai dari 0. Mudah ya, tinggal cek aja periodiknya, cek amplitudonya, maka kamu akan dapati nilainya sama dengan berapa. Bisa ya? Oke. Bisa kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua tampilannya seperti ini. Jadi agak berbeda dengan soal yang pertama. Kalau di soal nomor yang pertama tadi dia mutlak sin kx cos kx seperti itu ya. Di soal kedua ini ada penambahan sudut-sudutnya. Ada penambahan sudut-sudutnya, ada bisa ditambah 45, 15 atau dikurang 45 atau 15. Oke. Dari soal grafik yang kamu lihat, grafik fungsi itu kan sin semua ya. Ya, udah dikasih tahu sin. Kalau sin semua berarti grafiknya ini amplitudenya negatif atau positif sebelum kita ke solusi. Ada yang bisa menjawab? Sebelum ke solusi? Siapa aja sih yang ada di sini? Ada Negatif. Negatif atau positif? Alasannya. Cek yang kamu cek di situ satu periodiknya berapa ya? Hati-hati, di situ ada mulai 75. Dia kan harus sama ya, satu antara kuadran 1, 2, 3, 4 itu rentangan panjangnya itu harus sama. Harus sama seperti itu ya. Jadi dari sini kamu lihat nih. Nih dari sini yang kamu lihat ini kuadran 1 ini di kuadran satunya bukan dari 15 sampai 15 derajat, ini harusnya 45 ya. Bukan dari 15 sampai 45 derajat ya. Karena dia mulainya dari sini ya. Dari negatif, dari ke bawah dia kan. Karena dari sini dari 75 ke 105 dia berapa derajat? Nah, 40 derajat ya. Dari 75 ke 105, 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Maka di sini juga harus 30 derajat. Ya kan? 30 derajat berarti di sini harusnya 45 derajat. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kita periodiknya itu berarti setiap kuadran itu jumlahnya adalah berapa derajat? 30 derajat panjangnya. 30 derajat berarti satu kuadran satu periodik itu untuk menghasilkan maksimum dan minimum itu 30 kali 4, 120 derajat. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat ya ininya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi periodiknya akan berbeda, bukan lagi 360 derajat. Satu periodik penuhnya itu ketemu sama dengan berapa? Sama dengan 120 derajat. Kan ya? Dari gambar nih kita ini kan ya. Oke. Nah, kita dapat amplitudo sama dengan 2. Kalau tadi kita mulai negatif, berarti kan dari sini. Sudutnya harusnya ada yang dilewat dia dari sini ya. Karena di sini 15 kan. Berarti kemarinnya adalah minus 15 seperti itu. Nah, karena kita nggak mulai dari negatif, kita misalnya ambil 2. Boleh nih, ini tergantung sama opsi yang diberikan ya nak. Kalau tidak ada kita rubah ke negatif. Kalau diambil ke yang positif, berarti mulai positifnya itu kita mulai tadi kita tetapkan dia sebagai apa belum tahu. Oke, tapi kita udah tahu satu periodiknya itu dari 15 sampai berapa tadi nih? 35 itu adalah 120 derajat ya. 120 derajat. Kita dapat K-nya itu sama dengan 3. Oke, ini tahu ya P sama dengan 2V per K. Jadi K sama dengan 3 hasilnya. Oke,
Nah, dari sini kita akan ambil kebersamaan. Berarti grafik fungsi K ini adalah grafik fungsinya itu adalah 2 sin 3x. Tapi dia mulainya tidak dari 0. Dia mulai tidak dari 0. Ini kalau dari 0 di sini kan harusnya 30 derajat kan. Tapi di sini 45 derajat. Ini 45 derajat. Oke. Nah, dia tidak mulai dari 0. Maka yang diambil adalah kita modif Y sama dengan 2 sin KX, berarti sudutnya itu bisa lebih maju atau lebih mundur. Dia mulainya dari yang bentuk berapa? Dikurang ya. Dimulai dari 15 derajat. Dia titik nolnya. Kalau sin, grafik fungsi sin itu kan dimulai dari 0 ya. Titik awalnya itu kan 0. Nah, di sini kita lihat di gambar, dia mulainya dari berapa? 15 derajat. Maka kita akan dapati grafik fungsi itu adalah 2 sebelum ke sini ya. Y sama dengan 2 sin 3 buka kurung X dikurang. Kalau dia tadi ke kanan, kan tanda tetanya negatif. Kalau dia ke kanan, tanda tetanya negatif. Berarti 2 sin 3 buka kurung X kurang berapa? Kurang 15. Gitu ya. Nah, tiganya tadi, faktor K-nya itu dimasukkan ke dalam. Maka kita akan memperoleh nilai Y sama dengan sin 3X kurang 45 derajat. Karena di kunci tidak ada jawaban Y sama dengan 2 sin 3X kurang 15. Tergantung sih. Ini kan dimasukkannya ke dalam K-nya. K-nya dimasukkan menjadi 3X kurang 45 derajat. Karena 3 kali minus 15 adalah 45 derajat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Bisa? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini.